Kalian tahu nggak sih, Anthropic, perusahaan di balik cloud, baru aja rilis sesuatu yang sangat powerful. Kalau kalian pebisnis atau lagi kerja tapi di posisi leadership, tonton video ini sampai habis. Cloud udah buatin 31 skill yang siap pakai untuk operational bisnis. Mulai dari nagih invoice ke klien, habis itu buat konten di Canva, sampai hiring karyawan. Di video kali ini, gue akan jelasin semua skill itu secara simple dan jelas. No BS. Bayangin, 31 skill ini kayak kalian punya 31 karyawan yang masing-masing kerjain tugasnya satu persatu. 31 skill ini gue bagi ke dalam 8 kategori utama. Yang pertama, setup dan navigation. Yang kedua, daily dan weekly briefings. Yang ketiga, finance. Yang keempat, pricing dan margin. Yang kelima, sales dan CRM. Yang keenam, content dan campaign. Yang ketujuh, customer support. Yang kedelapan, legal dan hiring. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian belum tahu apa itu cloud skill, lebih baik kalian nonton video ini dulu. Gue udah buatin apa itu cloud skill secara jelas, singkat, dan padat. Habis itu, baru kalian balik ke video ini lagi. Oke, sekarang kita langsung deep dive. Lihat di sini ada satu tim isi 31 orang. Exactly kayak yang gue bilang, 31 skill. Kita masuk kategori pertama, setup dan navigation. Di sini tuh ada dua, onboarding dan router. Bedanya apa? Kalau yang onboarding, itu kayak kalau kalian punya staff, hari pertama masuk kan dia bingung. Daripada ada satu orang yang harus ngejelasin dia dari A sampai Z. Nah, si staff ini tinggal ketik aja di cloud, get me started, atau /SMB onboard. Nanti akan dijelasin tentang bisnisnya apa, dia bingungnya di mana, the first 1 week harus ngapain aja. Kalau router atau guide, kalian itu tinggal ketik /SMB router. Analoginya kayak resepsionis kantor. Misalnya, karyawan baru bingung harus fokus minggu ini kemana, bisa pakai yang router instead of yang onboarding. Kategori kedua, yaitu daily dan weekly briefings. Di sini ada business pulse, Monday brief, dan Friday brief. Analoginya business pulse itu, misalnya kalian punya satu bisnis, dan kalian bisa dapetin semua kondisi bisnisnya kalian itu dalam satu dashboard. Kalian ngeliat udah langsung tahu mana yang ke flag, mana yang lagi buruk. Kalau Monday dan Friday brief, itu mirip-mirip. Kalau Monday kita kan awal minggu. Instead of orang, nah yang nge-briefing ini adalah cloud-nya, AI-nya. Dia akan langsung kasih 3 to-do utama yang harus kalian kerjain. Real quick, tahun lalu gue udah bantu business owner dan founders untuk solve shark bright problem yang merugikan mereka dari sisi waktu dan uang. Dengan cara implementasi AI yang praktikal dan kontekstual di bisnisnya mereka. Kalau kalian business owner dan founders yang pengen dibantu implementasi AI di bisnisnya kalian, klik link Solial di deskripsi supaya gue dan tim bisa bantu kalian untuk AI audit and it's all free. Kategori kedua, yaitu daily dan weekly briefings. Di sini ada business pulse, Monday brief, dan Friday brief. Analoginya business pulse itu, misalnya kalian punya satu bisnis dan kalian bisa dapetin semua kondisi bisnisnya kalian itu dalam satu dashboard. Kalian ngeliat udah langsung tahu mana yang ke flag, mana yang lagi buruk. Kalau Monday dan Friday brief, itu mirip-mirip. Kalau Monday kita kan awal minggu. Instead of orang, nah yang nge-briefing ini adalah cloud-nya, AI-nya. Dia akan langsung kasih 3 to-do utama yang harus kalian kerjain. Kalau Friday brief, nah ini tuh kayak di akhir minggu. Jadi misalnya kalian kalau mau nanyain omset minggu ini sama minggu lalu tuh bedanya berapa? Mana yang rugi? Bocornya di mana produknya? Mana produk yang terlaris? Dan rekapan di minggu itu. Kategori ketiga, cash and finance. Di sini cukup banyak, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada cash flow snapshot. Nah, ini analoginya kayak lamaran cuaca. Jadi forecasting cash flow-nya kalian 3 bulan ke depan tuh akan seperti apa. Kalau yang plan payroll, itu kayak kalian ngecek dompet sebelum hari kegajian. Nah, cukup nggak buat bayar tim? Atau sebenarnya harus tambah cash in lagi nih? Jadi harus wanti-wanti. Biasanya, 2 ini kepake banget, jadi udah nggak manual. Semua itu udah by system dan terintegrasi. Ada juga skill namanya invoice chase. Sesuai dengan namanya, jadi dia tuh yang nagihin dan ngejar-ngejar invoice ke klien. Terus ada close month. Nah, ini kalau kalian punya konektor yang namanya QuickBooks, Cloud akan tarik ke semua pembayaran. Intinya kayak tutup buku kasir di akhir bulan. Kalau tadi sebelumnya ada Monday and Friday brief, di sini itu ada namanya month and prep and month heads up. Bedanya apa? Kalau yang month and prep itu cari transaksi yang belum dikategoriin, yang double, yang mencurigakan, atau struknya tuh yang nggak jelas. Jadi dia bisa flag supaya di bulan berikutnya semua datanya udah rapi.
Sedangkan yang month heads up itu tampilan Outlook Cast 30 hari dan flag apapun yang perlu diberesin sebelum akhir bulan. Nah, kalau month heads up itu baiknya dipakai di awal bulan. Kalau yang end prep itu di akhir bulan. Kategori keempat, pricing dan margin. Ini yang paling gue suka banget. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada margin analyzer. Jadi ini semacam kaca pembesar buat ngelihat untungnya kalian tuh berapa sih dan mana produk yang paling untung. Itu bisa dilakukan pakai skill ini. Misalnya nih, kalian jualan produk, tapi karena baru pertama kali jualan, jadi nggak tahu sebenarnya setelah 1 bulan itu untungnya berapa sih per produk. Kalian bisa pakai skill ini. Yang kedua ada price check. Tugasnya untuk apa? Tabel margin per produk plus 3 skenario harga. Misalnya harga sebelum naik, sesudah naik, atau best price. Jadi kalian bisa tahu tuh, kalau lagi diskon jadi berapa, kalau harga normalnya berapa, kalau lagi dinaikin harganya jadi berapa. Semacam kalian bisa tahu lah simulasi harganya sebelum kalian putusin dan ketok palu. Yang ketiga ada quarterly review. Jadi dia bakal kasih semua laporan per 3 bulan tentang resiko, peluang. Jadi nanti cloud tinggal narik dari semua sumber yang terkoneksi dengan konektornya. Misalnya ada dari spreadsheet, ada dari QuickBooks, ada dari Apollo, dan lain sebagainya dalam satu deck yang bisa langsung dibaca oleh owner atau atasannya kalian. Ini sangat membantu banget karena langsung kelihatan seluruh departemen kerjanya kayak gimana, rekapannya apa, dan mempercepat decision making untuk kita para owner atau decision maker. Kategori 5, sales dan CRM. Buat para sales, kalian bisa dengerin sampai akhir. Yang pertama ada lead trades. Ini semacam scoring dari engagement telepon yang sebelumnya. Yang kedua ada call list. Misalnya dari 100 list call, kalian bingung mana prioritas yang harus didahulukan. Cloud akan kasih atau bikinin buat kalian call list ini, including bahan atau opening yang harus kalian ngomongin begitu telepon itu diangkat. Yang ketiga, CRM cleanup. CRM cleanup itu bisa scan dan connect ke HubSpot-nya kalian. Anak konten, dengerin ini. Yang pertama ada content strategy. Dapat brief nih dari atasan, tapi bingung maksudnya tuh apa sih? Nah, kalian bisa pakai konten strategi ini untuk ngedecode instruksi dari atasannya kalian itu supaya lebih terstruktur. Jadi misalnya, analisa penjualan mana yang laris, mana yang lagi slow down. Terus, apa aja sih sebenarnya yang harus di-push dari brief yang udah ditentuin atasannya kalian. Lalu ada sales brief. Ini semacam laporan singkat, mana sih produk atau service yang paling laris di bulan itu atau yang paling sebenarnya nggak gitu perform. Plus kalian akan dikasih brief konten 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan sesuai settingnya. Nah, ini yang paling seru, Canva Creator. Jadi kalian harus konekin ke akun Canva-nya kalian kalau mau pakai ini. Tujuannya buat apa? Supaya bisa dari cuma brief kalender atau instruksi beneran dijadiin KV yang actually sama dengan brand guideline, brand voice-nya kalian. Selain itu, dia juga bisa kasih draft copywriting, caption atau description via Slack atau email. Ibaratnya, ini kayak kalian punya junior designer yang bisa langsung kerjain dari sisi copywriting, visual, dan habis itu nge-update balik ke kalian. Run campaign. KV kalian udah ready, copywriting-nya udah ready. Next, kalian kan mau run campaign. Tapi bingung, campaign-nya itu harus analisisnya nanti gimana ya? Brief-nya apa ya? Kan masih banyak banget tuh kalian harus input satu-satu. Kalian bisa pakai skill ini, tinggal /run campaign. Ini tuh kayak sebenarnya kalian nge-outsource agensi marketing ke cloud. Ya, legal dan hiring. Jadi kalian kayak punya staff legal dan juga staff HR dalam satu tim sekaligus. Di sini ada 3 dan sering banget gue pakai. Actually, sebenarnya gue nggak tahu kenapa cloud bikin skill ini jadi 2. Di sini ada contract review dan review contract. Cuma dibalik aja. Tapi sebenarnya esensinya tetap sama. Misalnya kalian ada perjanjian surat kontrak apa, NDA kah, atau yang lain sebagainya, kalian bisa oper ke cloud, dan dia akan bantu kalian nge-flag mana aja sih loopholes-nya, mana yang gray area. Dan belakangan, Anthropic itu memang lagi fokusin di bagian legal ini. Tapi kalian harus pahami juga, dan lihat di skill-nya, deskripsinya, apakah ini US-based, konteksnya, atau udah Indonesian-based. Kalau belum, kalian bisa ganti ke Indonesian context. Lalu ada job post builder. Nah, ini untuk kalian para HR yang nggak punya waktu mau ngepost lowongan A, B, C, tapi belum ada briefnya, belum ada deskripsinya. Ini adalah salah satu yang bisa di leverage. Gue akan kasih live demonya untuk yang ini. Dan connect ke LinkedIn-nya kalian. Oke, gue tahu ini skillnya banyak banget. Dan faktanya, kalian tuh nggak harus coba semuanya. Cukup coba beberapa yang esensial buat bisnis kalian, supaya kalian tuh punya habit atau kebiasaan untuk mengintegrasi skill AI ke bisnis kalian. Dan lakukan itu berkali-kali.
Kalau video ini kasih value ke kalian, klik subscribe dan komen di bawah ini, skill mana sih yang pengen kalian coba duluan?